Ruang Dewa Beladiri, Bab 1291 sampai dengan 1295. Bab 1291 Penindasan Total. Dapat dikatakan bahwa meskipun Ye Xiwen belum melangkah ke alam surgawi setengah langkah, dari segi aura, dia lebih dekat ke alam surgawi daripada para ahli alam surgawi setengah langkah ini, yang merupakan keunggulan yang tidak dapat mereka tandingi. Pemuda berbaju hitam itu terlempar lebih dari 100 mil jauhnya oleh Ye Xiwen sebelum akhirnya berhenti. Ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah, dan matanya dipenuhi kengerian dan niat membunuh saat menatap Ye Xiwen. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Xiwen bisa sekuat itu. Bukan hanya karena dia sama sekali tidak terpengaruh oleh amarah, tetapi mungkin juga beberapa orang memiliki artefak magis khusus atau teknik kultivasi khusus, seperti teknik atribut es, yang secara alami memadamkan emosi dan keinginan, sehingga mereka tidak terlalu terpengaruh. Namun, itu hanya sebagian kecil. Kebanyakan orang masih terpengaruh. Namun, semua itu tidak penting. Bahkan tanpa pengaruh tingkat amarahnya, dengan kultivasinya, dia bisa dianggap sebagai sosok yang tangguh di tahap awal alam surgawi setengah langkah. Dia sendiri sudah cukup untuk sepenuhnya menekan Ye Yi, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Namun, dia tidak menyangka akan menderita kerugian besar di tangan Ye Xiwen. Pertempuran di wilayah ini juga menarik perhatian banyak ahli alam surgawi setengah langkah dan alam aspek dharma di wilayah lain. Mereka hanya tidak bisa sampai ke sana, bukan karena mereka tidak bisa melihatnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak kaget, terutama anggota keluarga Wang, yang tahu betul betapa kuatnya pemuda berbaju hitam ini. Dia adalah tokoh terkenal di kalangan generasi muda mereka. Namun setelah menerima satu pukulan dari Ye Xiwen, dia langsung terlempar jauh. Apakah dia masih ahli yang hebat seperti yang mereka kenal? Memikirkan hal ini, banyak orang pasti merasa terkejut. Meskipun para ahli di alam surgawi setengah langkah mungkin tidak mengetahui latar belakang pemuda berpakaian hitam itu sebaik anggota keluarga Wang, mereka bukanlah orang bodoh. Fakta bahwa ketiga orang ini dapat bergabung untuk memasuki area seni bela diri tingkat surgawi sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu melewatinya. Jika tidak, mereka pasti sudah melakukannya. Ye Xiwen yang ada di hadapan mereka tampak jauh lebih kuat dan tangguh. Jika tidak, dia tidak akan bisa menerobos masuk ke area itu dengan mudah. Dia bahkan lebih mengagumkan daripada ketiga orang yang menyerbu masuk bersama-sama. Namun, mereka tidak menyangka selisih akhirnya akan sebesar itu, dan mereka hanya berpikir bahwa Ye Xiwen telah mengandalkan teknik khusus. Ye Xiwen menatap pemuda berbaju hitam itu, ekspresinya tetap sama. Meskipun pemuda berbaju hitam itu sudah cukup tangguh bagi banyak orang, bagi Ye Xiwen, yang pernah bertarung melawan iblis kuali harta karun, itu bukanlah apa-apa. Dibandingkan dengan iblis kuali harta karun, mantan ahli alam surgawi, metode mereka masih belum matang. Pertempuran itu membawa perubahan total pada Ye Xiwen. Seolah-olah dia terlahir kembali sepenuhnya dalam semalam. Ye Xiwen bukan lagi orang yang sama. Meskipun dia mungkin tidak mampu mengalahkan para ahli di tingkat menengah alam surgawi setengah langkah, dia masih bisa dengan mudah lolos tanpa terluka. Kau pikir kau bisa merampok orang lain dengan tingkat keahlian seperti ini? Ye Xiwen mencibir dengan sedikit nada meremehkan. Kau sedang mencari kematian. Dua ahli lainnya dari keluarga Wang juga marah. Awalnya mereka mengira rekan mereka bisa mengatasi Ye Xiwen, itulah sebabnya mereka tidak ikut campur. Namun tanpa diduga, dalam waktu sesingkat itu, Ye Xiwen telah melumpuhkan mereka. Hal ini membuat mereka marah. Pada saat itu, ketiga anggota keluarga Wang meraung berulang kali. Bahkan pria berbaju hitam itu pun menahan rasa sakitnya dan bergabung dengan Ye Xiwen untuk menyerang. Dengan ketiga orang ini bekerja sama, momentum mereka langsung meningkat berkali-kali lipat, dan Ye Xiwen, yang sebelumnya acuh tak acuh, juga menunjukkan ekspresi serius. Namun, suasananya hanya agak hikmat. Ketiganya menyerang bersama-sama, menyebabkan seluruh ruang hampa bergetar hebat, dan jejak dao yang mengerikan langsung dilepaskan. Ini menggabungkan seni bela diri tertinggi. Ye Xiwen segera melepaskan pancaran sinar emas yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangannya, seketika menghancurkan kepalan tangan mereka. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangan lainnya, jenisnya tidak diketahui, namun memiliki kekuatan yang mengerikan. Ledakan, keempatnya bertabrakan hebat di udara.
Tiga anggota keluarga Wang terdorong mundur oleh kekuatan Ye Xiwen dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ye Xiwen berdiri tak bergerak di kehampaan, dengan hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, 100 di antaranya sangat tebal dan menonjol dari yang lain. Pakaiannya berkibar tertiup angin, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Sungguh mengerikan. Ketiga anggota keluarga Wang yang bekerja sama mungkin hampir tidak mampu melawan ahli alam surgawi tingkat menengah setengah langkah sekalipun, tetapi mereka terlempar jauh hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Lihatlah hukum-hukumnya, hukum-hukum yang sangat kuat. Dia hanyalah seorang anak kecil di tingkat ketujuh alam aspek Dharma, namun hukum-hukumnya bahkan lebih kuat daripada hukum-hukum kita. Seorang ahli bermata tajam di tahap awal alam surgawi setengah langkah memperhatikan bahwa di antara hukum-hukum yang sekilas terlihat di belakang Ye Xiwen, sebenarnya ada 100 hukum yang sangat kuat. 100 hukum ini, meskipun tidak banyak, bertindak seperti kekuatan penstabil, menjaga hukum-hukum lainnya tetap pada tempatnya dan menyebabkan perubahan dramatis pada kekuatan Ye Xiwen. Banyak orang yang jeli memperhatikan hal ini dan tiba-tiba menyadari bahwa Ye Xiwen hanyalah seorang seniman bela diri tingkat ketujuh dari alam aspek Dharma, namun dia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli alam surgawi setengah langkah. Ini tidak masuk akal. Sekarang semua ini memiliki penjelasan ilmiah. Dia pasti telah mengalami beberapa perubahan yang memungkinkan hukum-hukumnya berkembang pesat hingga mencapai tingkat yang sedemikian rupa, itulah sebabnya dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa 100 hukum itu hanya berperan sebagai katalis dalam kekuatan tempur luar biasa Ye Xiwen. Hukum-hukum itu bukanlah satu-satunya faktor. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen kembali menyerbu maju. Dengan suara seperti guntur dan kilat, pandangan semua orang menjadi kabur, dan Ye Xiwen sudah berada di depan ketiga anggota keluarga Wang yang terlempar ke belakang. Ketiganya baru saja sempat menenangkan diri ketika Ye Xiwen menerkam mereka lagi. Mereka ketakutan. Saat ini, mereka tahu bahwa mereka mungkin benar-benar telah mengganggu sarang lebah. Kekuatan Ye Xiwen jauh lebih besar daripada orang terkuat yang pernah mereka bayangkan. Ketiganya, jika bekerja sama, tidak akan mampu mengalahkan ahli alam surgawi tingkat menengah sekalipun secara langsung, tetapi di tangan Ye Xiwen, mereka seperti anak ayam, sama sekali tidak ada tandingannya. Meskipun kekuatan Ye Xiwen tidak dapat menyaingi ahli alam surgawi tingkat menengah, bagi mereka pun tidak jauh berbeda. Pada saat itu, pemuda berbaju hitam itu menjadi pucat lalu memerah saat ia mengingat tindakan gegabah yang dilakukannya dengan menghadapi Ye Xiwen sendirian. Sekarang setelah mereka bertiga bekerja sama, mereka telah ditekan sedemikian rupa oleh Ye Xiwen. Apalagi jika dia sendirian, saat ini, dia merasa sangat beruntung telah lolos dari maut. Saudaraku, kita mengakui kekalahan hari ini. Mari kita lupakan dendam ini, iya. Pada saat ini, pemuda berbaju hitam itu angkat bicara, wajahnya masih menunjukkan sedikit rasa kesal. Kehilangan teknik kultivasi tingkat surga tingkat awal teratas itu bukanlah kerugian besar, karena dia memang tidak pernah benar-benar mendapatkannya, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai kekalahan. Namun, dia jelas telah kehilangan muka. Biarkan saja, wajah Ye Xiwen menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia mengulurkan telapak tangannya, yang berubah menjadi sangkar yang langsung menekan mereka bertiga. Kalian pikir kalian bisa bertarung kapanpun kalian mau dan mengakhirinya kapanpun kalian mau. Maaf, aku bukan tipe orang yang mudah marah seperti itu. Kalian bisa memutuskan kapan akan bergerak, tetapi kapan pertarungan berakhir bukanlah urusan kalian. Apakah kau benar-benar ingin berkhianat terhadap keluarga Wang kami? Pemuda berbaju hitam itu dengan cepat bergabung dengan dua orang lainnya untuk melepaskan gelombang energi besar, memblokir serangan Ye Xiwen. Keluarga Wang berbalik melawan kita. Lalu kenapa? Ye Xiwen sama sekali tidak khawatir. Jika dia sendirian, dia mungkin akan sedikit waspada, tetapi jangan lupa bahwa dia memiliki raksasa keluarga Ye di belakangnya. Meskipun kecepatan perkembangan keluarga Ye tidak sebanding dengan kecepatan keluarga Wang dalam beberapa tahun terakhir, mereka tetaplah keluarga yang kuat dengan akar yang dalam. Dan yang terpenting, mengingat hubungan antara keluarga Ye dan keluarga Wang, bahkan jika para petinggi mengetahuinya, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu di permukaan, tetapi kemungkinan besar mereka diam-diam senang karenanya. Karena keluarga Ye dan Wang, sebagai dua raksasa, tidak dapat secara langsung berperang, manifestasi langsung dari kekuatan mereka adalah bentrokan antara generasi muda mereka. Ini akan secara langsung mencerminkan perubahan kekuatan masing-masing.
Selama bertahun-tahun, keluarga Ye telah benar-benar kewalahan dalam hal ini, dan mereka pasti akan merasa bahwa Ye Xiwen telah membalas dendam atas mereka. Yang terpenting, sebenarnya mereka itu siapa? Di mata banyak tokoh berpengaruh di alam surgawi, termasuk Ye Xiwen sendiri, mereka hanyalah antek-antek yang tidak penting. Apa mereka sampai berani melawan keluarga Wang dan Ye demi ketiga keluarga Wang? Sungguh lelucon. Apakah ini semacam lelucon fantasi? Serangan Ye Xiwen yang tanpa henti dan menekan menghantam dengan dahsyat, menghancurkan udara di sekitarnya. Setiap pukulan dan setiap tendangan memiliki kehebatan bela diri yang tak tertandingi. Pukulan santai Ye Xiwen sangat kuat dan tanpa hambatan, tanpa tipu daya atau muslihat, itu adalah serangan yang benar-benar adil dan jujur, dan tidak ada yang bisa dilakukan jika tidak bisa diblokir. Ketiganya tahu mereka tidak bisa menghentikan serangan dahsyat Ye Xiwen, tetapi mereka tidak punya pilihan selain membela diri, karena jika mereka tidak hati-hati, Ye Xiwen akan membunuh mereka dengan satu pukulan. Luar biasa, Ye Yi, di dalam perisai pelindung, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Tak heran Ye Xiwen berbicara begitu mudah, dia telah sepenuhnya menekan ketiga anggota keluarga Wang sendirian. Orang ini terlalu luar biasa, bagi keluarga Ye, dia adalah anugerah dari surga. Bab 1292 mati atau serahkan uang untuk membeli hidupmu. Sialan, pada saat ini, ketiga anggota keluarga Wang benar-benar takluk kepada Ye Xiwen. Bahkan dengan mereka bertiga bekerja sama, Ye Xiwen telah menekan mereka sampai sejauh ini. Kesabaran mereka telah terkuras oleh Ye Xiwen. Namun mereka tidak bisa berhenti, pada titik ini, di tempat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Seperti yang dikatakan Ye Xiwen, mereka dapat memutuskan kapan harus memulai, tetapi mereka tidak dapat memutuskan kapan harus mengakhiri, karena Ye Xiwen tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Mereka bisa memutuskan kapan harus mulai, tetapi kapan harus berakhir berada di tangan Ye Xiwen. Sejauh ini, Ye Xiwen tampaknya tidak berniat untuk berhenti. Serangannya tanpa henti, terus-menerus menghantam, seolah-olah dia bermaksud untuk memusnahkan mereka sepenuhnya sebelum menghentikan serangannya. Ye Xiwen, apakah kau benar-benar akan memaksakan keadaan sampai ke titik ekstrim? Teriak pemuda berpakaian hitam itu. Di antara ketiganya, dialah yang terkuat, tetapi dia sudah terluka oleh Ye Xiwen, dan saat ini, dialah yang paling kesulitan. Kemarahan muncul dari hati. Aku sangat marah. Bulu. Pemuda berbaju hitam itu terus melancarkan jurus kaisar murka miliknya, tetapi Ye Xiwen dengan santai melambaikan tangannya dan memblokir semua serangan tersebut. Lalu kenapa, jika aku lebih lemah darimu, apakah kau akan membiarkanku pergi sekarang? Ye Xiwen mencibir. Keheningan ini tidak hanya menyelimuti ketiga anggota keluarga Wang, tetapi juga para penonton lainnya. Memang, jika itu mereka, bagaimana mungkin mereka membiarkan musuh pergi padahal mereka memiliki keunggulan yang luar biasa? Ye Xiwen, kau yang memaksa kami melakukan ini. Pemuda berbaju hitam itu meraung, mengumpat dengan gigi terkatup, dan energinya yang sebenarnya berfluktuasi secara tidak normal. Seolah-olah energinya telah terkuras dalam sekejap, membentuk luapan amarah yang besar di atasnya. Dua lainnya juga melepaskan aura yang kuat, melancarkan serangan gabungan. Ketiganya melancarkan serangan gabungan, semuanya ditujukan kepada Ye Xiwen, menyatu menjadi sebuah gelombang besar. Kali ini, mereka mengerahkan seluruh kekuatan, tanpa menahan diri. Mereka semua memahami sikap Ye Xiwen, dia sama sekali tidak akan membiarkan mereka lolos. Pada titik ini, hanya dengan mengerahkan seluruh kemampuan mereka barulah mereka bisa mengalahkan Ye Xiwen. Hanya dengan cara itulah mereka bisa bertahan hidup. Mereka semua memahami hal ini dengan sangat baik, dan pada titik ini, mereka tidak berani menahan diri sedikitpun. Aku akan menghancurkan semua kesombonganmu. Ye Xiwen meraung, melangkah maju. Seketika, gelombang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kakinya, menciptakan fenomena luar biasa berupa bunga teratai emas yang muncul dari bumi. Menghadapi gempuran gabungan seni bela diri dari ketiga individu ini, Ye Xiwen tetap tenang. Dia merentangkan tangannya di depannya, pancaran sinar emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya, dengan cepat membentuk dinding pelindung emas yang besar di belakangnya. Ledakan, gelombang jurus bela diri menghantam dinding pelindung emas Ye Xiwen. Dampak yang sangat besar dengan cepat menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya di dinding emas, yang kemudian menyebar keluar dalam lingkaran konsentris.
Namun, serangan tersebut tetap gagal menembus dinding pelindung emas Ye Xiwen. Ye Xiwen kembali mengulurkan kedua tangannya, merobek-robek sinar emas yang tak terhitung jumlahnya yang memadamkan aliran energi di udara. Ye Xiwen melepaskan pukulan lain, mengirimkan bintang besar melesat ke arah mereka bertiga. Ketiganya sudah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Melihat bintang itu meluncur ke bawah, mereka ngeri dan segera menutup mata, wajah mereka dipenuhi rasa kesal. Mereka tidak menyangka akan mati di sini. Ledakan, namun kemudian sebuah tangan raksasa muncul dari langit dan menghancurkan bintang itu di tempatnya. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka ada orang lain yang akan bertindak. Ye Xiwen mendongak dan melihat bahwa itu adalah seorang ahli. Dari aliansi 100 ras, ia memiliki satu tanduk di kepalanya, seperti tanduk badak, yang membuatnya berbeda dari orang biasa. Tidak seperti avatar ras iblis yang mempertahankan beberapa karakteristik asli mereka, avatar ras iblis, yang mempertahankan beberapa karakteristik asli mereka tetapi tidak sepenuhnya disempurnakan, tidak banyak hubungannya dengan kekuatan. Beberapa orang terlahir dengan kebiasaan mempertahankan beberapa jejak tubuh asli mereka, sementara beberapa ras kuat memiliki tubuh asli mereka yang sangat kuat sehingga sangat sulit untuk disempurnakan. Bagi ras iblis, memurnikan tulang melintang dan memperoleh kecerdasan yang sama dengan manusia dianggap sebagai rintangan utama pertama di jalan kultivasi. Di antara makhluk hidup dan benda mati yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, sangat sedikit yang memiliki kesempatan untuk memurnikan tulang melintang. Selain itu, seseorang harus mengembangkan tubuh dao bawaan, yang sama dengan tubuh dharma manusia. Pada saat ini, seseorang harus memurnikan semua jejak rasnya sendiri sedikit demi sedikit. Seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi seseorang, jejak rasnya sendiri akan semakin berkurang. Namun, beberapa ras terlahir kuat, dan semakin kuat suatu ras, semakin sulit untuk menghapus jejak rasialnya. Beberapa ras lainnya tetap dalam wujud hewani dan sama sekali tidak peduli. Aliansi 100 ras dan ras iblis adalah kelompok yang sepenuhnya berbeda. Meskipun mereka juga memiliki beberapa karakteristik aneh, seperti ahli bertanduk di kepalanya di depan kita, mereka terlahir seperti itu, tidak seperti ras iblis yang berevolusi kemudian. Para ahli dari aliansi 100 klan ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, kekuatan mereka sangat besar, sama seperti para ahli dari klan Jiagu. Pakar dengan satu tanduk di kepalanya ini adalah seorang master dari klan Unicorn dalam aliansi 100 klan. Meskipun aliansi 100 klan ini disebut aliansi 100 klan, sebenarnya aliansi ini terdiri dari jauh lebih dari 100 klan, terdapat puluhan ribu klan di dalamnya. Namun, 100 klan ini adalah para bangsawan di antara mereka, dan ada juga yang disebut 10 klan kerajaan. Menurut legenda kuno, aliansi 100 klan pernah memiliki keluarga kerajaan, tetapi bertahun-tahun yang lalu, keluarga kerajaan aliansi 100 klan menghilang, dan tidak ada yang pernah melihat keluarga kerajaan aliansi 100 klan sejak saat itu. Ada yang mengatakan itu karena ke-10 keluarga kerajaan memberontak suatu hari dan memusnahkan seluruh keluarga kerajaan. Penting untuk dipahami bahwa keluarga kerajaan aliansi 100 ras pada masa itu benar-benar memerintah aliansi tersebut, tidak seperti istana kerajaan manusia yang hanya sekadar simbol. Mereka adalah penguasa sejati di wilayah masing-masing. Namun, itu hanyalah legenda. Bahkan catatan dalam teks-teks klasik pun hanya ditulis dalam nada legenda, bukan sebagai fakta yang pasti. Namun pada titik ini, Ye Xiwen tidak bisa lagi tinggal diam. Kamu ingin melakukan apa? Ye Xiwen menatap tajam ahli dari aliansi 100 ras itu, waspada karena ia mungkin menyerang kapan saja. Aku berhutang budi pada keluarga Wang, jadi aku harus melindungi ketiga orang ini. Kata ahli dari klan Unicorn itu, melirik Ye Xiwen. Dia tidak meremehkannya, kekuatan tempur Ye Xiwen sudah sangat mengejutkannya. Meskipun belum cukup untuk mengancamnya, Ye Xiwen baru berada di tingkat ke-7 alam aspek Dharma, namun dia sudah sekuat ini. Pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Kecuali jika dia bisa dibunuh di tempat, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Namun, mengingat kemampuan bertarung Ye Xiwen barusan, mengalahkannya mungkin tidak sulit, tetapi membunuhnya akan sangat sulit. Oleh karena itu, dia telah menyerah pada rencananya untuk mengambil tindakan terhadap Ye Xiwen. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Ye Xiwen sulit dihadapi. Yang lebih menakutkan lagi adalah perbedaan antara kesulitan untuk naik dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 alam aspek Dharma dan kesulitan untuk naik dari tahap pertengahan alam setengah langkah surgawi ke tahap akhir alam setengah langkah surgawi.
Ini adalah jawaban yang bahkan orang bodoh pun bisa pikirkan. Tidak diragukan lagi, kekuatan tempur Ye Xiwen akan segera melampauinya. Jika dia benar-benar membuatnya marah sekarang, konsekuensi di masa depan tidak dapat dibayangkan. Ketiga anggota keluarga Wang itu sebenarnya bukan orang bodoh, mereka hanya berpikir mereka bisa membunuh Ye Xiwen. Jika diberi kesempatan lain, mereka tidak akan berani menyentuh Ye Xiwen meskipun mereka punya nyali. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Ye Xiwen menyipitkan matanya, seolah merenungkan kata-kata ahli unicorn ini. Ahli unicorn ini adalah ahli alam surgawi setengah langkah tingkat menengah. Ye Xiwen yakin bahwa kekuatan tempurnya cukup untuk menyapu tahap awal alam surgawi setengah langkah, tetapi dia tidak punya cara untuk menghadapi ahli alam surgawi setengah langkah tingkat menengah. Paling banter, mereka hanya bisa memberikan perlawanan, dan hanya itu yang bisa mereka lakukan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan untuk benar-benar bersaing dengan mereka, apalagi mengalahkan mereka itu hanyalah mimpi belaka. Jika ahli dari klan unicorn ini bertekad untuk melindungi ketiga anggota keluarga Wang, Ye Xiwen benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya kecuali dia menggunakan beberapa kartu truf. Yang terpenting, warisan monumen seni bela diri ini jelas tidak akan dibuka selamanya, dan menghabiskan waktu lebih dari 1 menit di sini adalah buang-buang waktu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Ye Xiwen berkata, seluruh kejadian ini disebabkan oleh mereka dari awal hingga akhir, apakah aku salah? Benar sekali, pakar dari grup unicorn itu tidak berbasa-basi. Dia telah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Kesalahan sepenuhnya terletak pada ketiga anggota keluarga Wang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jika mereka menang, siapa yang akan membujuk mereka? Tapi mereka kalah. Itulah sebabnya semuanya menjadi seperti ini. Karena itu masalahnya, saudaraku, karena kau sudah bertindak, aku akan membiarkan mereka pergi. Tapi aku ingin masing-masing dari mereka menyerahkan 5 miliar kristal roh sebagai uang untuk menyelamatkan hidup mereka. Bagaimana? Ye Xiwen menyampaikan syaratnya. Karena jelas tidak mungkin mengalahkan ahli dari klan unicorn ini, mari kita coba mendapatkan beberapa keuntungan nyata. Yang paling dibutuhkan Ye Xiwen saat ini adalah kristal spiritual. Ketika ketiga anggota keluarga Wang mendengar syarat Ye Xiwen, wajah mereka pucat pasi. 50 miliar kristal spiritual hampir merupakan seluruh kekayaan mereka. Mereka bukanlah orang yang boros seperti Ye Xiwen. 50 miliar kristal spiritual mewakili seluruh kekayaan mereka yang terkumpul selama ratusan atau ribuan tahun. Jika mereka memberikan semuanya kepada Ye Xiwen, mereka benar-benar akan kembali ke titik nol. Bab 1293 tempat di mana semua mata tertuju. Saat ini, ketiganya tampak muram. Pilihannya sederhana, mati atau kembali ke titik awal. Siapapun yang waras akan tahu bagaimana memilih. Ketiganya juga tidak ragu-ragu, tetapi ahli dari klan unicorn ini, yang berada di tahap pertengahan alam surgawi setengah langkah, telah memberi mereka secercah harapan besar. Jika mereka bisa berlindung di bawah ahli ini, mereka mungkin bahkan tidak perlu membayar biaya penyelamatan nyawa. Ini adalah seluruh tabungan hidup mereka. Jika mereka mampu, mengapa mereka rela menghabiskan begitu banyak kristal roh untuk menyelamatkan hidup mereka? Namun, jelas bahwa ahli dari klan unicorn ini tidak berniat melindungi mereka. Dengan bertindak hari ini, dia telah menyinggung Ye Xiwen, seorang ahli yang menjanjikan. Jika kita melakukan apa yang mereka inginkan, bukankah itu berarti kita akan menyinggung perasaan Ye Xiwen hingga tak bisa diperbaiki lagi? Ini juga sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Dihadapkan dengan orang yang memiliki potensi besar dan juga sangat sulit untuk dibunuh, dia tidak ingin benar-benar menyinggung Ye Xiwen hingga mati. Selain itu, dia telah menyelamatkan nyawa ketiga orang ini, yang merupakan suatu kebaikan yang telah dia lakukan untuk mereka dan cara untuk membalas budi yang dia miliki kepada mereka. Kebaikan apa yang lebih besar daripada menyelamatkan nyawa? Adapun kekayaan dan harta benda pribadi, itu berada di luar lingkup perlindungannya, dia harus menemukan cara untuk menenangkan Ye Xiwen. Berhasil, pakar dari grup bertanduk satu itu langsung mengkhianati ketiga anggota keluarga Wang. Setelah mendengar kata-kata ahli klan unicorn, ketiga anggota keluarga Wang menjadi pucat pasi. Mereka tak berdaya, Ye Xiwen mengawasi mereka dengan saksama dari jauh. Jika mereka tidak menyerahkan barang-barang itu, mereka takut akan dibunuh di tempat dengan satu pukulan. Meskipun mereka tahu bahwa dengan perlindungan ahli klan unicorn, Ye Xiwen kemungkinan besar tidak akan berhasil, ahli klan unicorn sekarang tidak mau melindungi mereka.
Apalagi yang bisa mereka lakukan? Dengan 15 miliar kristal spiritual di tangan, kekayaan Ye Xiwen meningkat secara signifikan. Setidaknya dia memiliki cukup uang untuk mempelajari seni bela diri ini, dan dia tidak perlu lagi khawatir harus berhenti di tengah jalan, yang akan sangat disayangkan. Setelah mendapatkannya, Ye Xiwen tidak langsung mencari teknik kultivasi tingkat surga tingkat atas namun rendah di area ini seperti yang diduga semua orang. Sebaliknya, dia terus terbang menuju area yang berisi teknik kultivasi tingkat surga menengah. Mungkinkah dia berencana untuk terbang ke area teknik kultivasi tingkat surga menengah? Banyak orang bertanya-tanya tentang tindakan Ye Xiwen. Mungkinkah Ye Xiwen benar-benar berencana untuk terbang ke area teknik kultivasi tingkat surga menengah? Bahkan ketiga anggota keluarga Wang pun tak peduli dengan rasa dendam mereka terhadap Ye Xiwen. Saat ini, mereka semua menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Penting untuk dipahami bahwa bahkan area teknik kultivasi tingkat surga awal pun membutuhkan kerjasama ketiganya untuk memiliki peluang menembus batas. Namun, area teknik kultivasi tingkat surga menengah 10 kali lebih kuat daripada area tingkat surga awal ini. Bahkan ketiga ahli di tingkat menengah alam surgawi setengah langkah ini pun tidak bisa menembus. Sekarang hanya ada satu orang di sana, tetua manusia di tingkat akhir alam surgawi setengah langkah. Semua mata dari mereka yang belum memulai kesendirian dan meditasi mendalam tertuju pada Ye Xiwen. Bahkan para ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma pun tidak terkecuali. Namun, ketika Ye Xiwen mencapai batas area seni bela diri tingkat surgawi menengah, gelombang darah dan ki yang kuat meletus dari tubuhnya, menciptakan aura besar yang menyelimutinya, sama seperti ketika dia menerobos masuk ke area seni bela diri tingkat surgawi awal. Ye Xiwen mengabaikan tatapan orang banyak dan langsung menuju ke bagian terdalam dari area seni bela diri tingkat surga tingkat menengah tanpa berhenti. Di sana, seorang ahli manusia di tahap akhir alam surgawi setengah langkah baru saja menguasai seni bela diri tingkat surgawi tingkat menengah. Dia hendak duduk dan mempelajarinya ketika tanpa diduga bertemu dengan Ye Xiwen. Dia menatap Ye Xiwen dengan sedikit terkejut. Dia memperkirakan bahwa tak satu pun dari para pendekar bela diri ini seharusnya bisa sampai sejauh ini, kecuali ada keadaan yang tak terduga. Siapa sangka dia akan benar-benar bertemu Ye Xiwen di sini. Dia juga memiliki beberapa kesan tentang Ye Xiwen. Bagaimanapun, membunuh iblis laba-laba dengan satu pukulan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, terutama karena Ye Xiwen baru berada di tingkat ke-7 alam aspek Dharma. Membunuh siapapun tidak akan terlalu mencolok. Di tempat yang penuh dengan para ahli ini, bahkan ada ahli alam surgawi yang aktif di bagian terdalam. Membunuh iblis laba-laba di tahap awal alam surgawi setengah langkah memang bukan apa-apa. Tetapi yang benar-benar membuat semua orang mengingatnya adalah bahwa dia hanyalah seorang anak alam aspek Dharma tingkat 7. Biasanya, kekuatan seperti itu hanya cukup untuk memenuhi standar minimum untuk memasuki ruang harta karun, dan itu pun tidak akan berarti banyak. Yang benar-benar mengagumkan adalah kekuatannya. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Alih-alih berhenti di area seni bela diri tingkat surga menengah, Ye Xiwen langsung melewati area seni bela diri tingkat surga menengah dan melanjutkan perjalanan menuju area seni bela diri tingkat surga tinggi. Bahkan manusia tua yang berada di tahap akhir alam surgawi setengah langkah pun memandang Ye Xiwen dengan heran, tak percaya dengan apa yang terjadi. Apakah dia benar-benar mampu memasuki wilayah lain? Ini sungguh luar biasa. Apakah dia tidak merasa tertekan sama sekali? Bahkan para ahli dari keluarga Wang berharap dia akan mengalami kemunduran besar dan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Ye Xiwen segera mengecewakan mereka. Alih-alih mengalami kemunduran besar, darah dan ki Ye Xiwen justru melonjak, dan dia benar-benar menembus tingkatan lain, mencapai tingkatan seni bela diri surga tingkat lanjut. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Itu tidak ilmiah. Dia pasti memiliki artefak magis yang mampu melawan kekuatan penindas ini. Jika tidak, bagaimana mungkin dia tetap tidak terpengaruh sama sekali oleh kekuatannya? Saya rasa itu mungkin disebabkan oleh latihan semacam seni bela diri. Keberhasilan Ye Xiwen melewati beberapa pos pemeriksaan membuat banyak orang takjub. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa mencapai prestasi seperti itu. Bahkan manusia tua yang berada di tahap akhir alam surgawi setengah langkah pun memandang Ye Xiwen dengan tak percaya. Bagaimana mungkin anak ini bisa melewati area yang bahkan dia sendiri tidak bisa lewati? Mereka pasti membawa semacam artefak magis. Pada saat ini,
Lelaki tua itu juga merasakan penyesalan. Seandainya dia tahu bahwa lelaki tua itu memiliki artefak magis seperti itu, seharusnya dia menangkapnya lebih awal dan mengambil artefak tersebut. Maka dia bisa mendapatkan seni bela diri tingkat surga tingkat atas. Seperti yang telah diprediksi oleh lelaki tua itu, seni bela diri tingkat surga tingkat tinggi hanyalah salah satu area yang dituju Ye Xiwen, bukan seluruh area. Dia dengan cepat dan langsung memasuki area seni bela diri tingkat surga tingkat atas, seolah-olah tidak menyadari keberadaan orang lain. Area ini sangat luas, tetapi hanya ada segelintir teknik bela diri, namun teknik-teknik ini memancarkan cahaya yang mempesona dan bersinar terang. Jika teknik bela diri ini adalah matahari di langit, maka teknik bela diri lainnya paling-paling seperti bintang-bintang di samping matahari, tidak mampu menyaingi kecemerlangannya. Meskipun seni bela diri apapun dianggap tertinggi oleh orang-orang ini, bahkan para ahli di alam surgawi pun akan tergila-gila karenanya. Teknik-teknik bela diri ini semuanya brilian dan hampir identik, tetapi Ye Xiwen, yang fokus dan tenang, dengan cepat menyadari bahwa salah satu dari mereka dikelilingi oleh yang lain dan jelas sedikit lebih kuat daripada yang lain. "Kau!" teriak Ye Xiwen tanpa ragu, dan segera mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih jurus bela diri tingkat surga teratas. Bahkan seni bela diri pada tahap awal tingkat surgawi pun sudah memiliki energi spiritual seperti itu, apalagi seni bela diri tingkat atas di alam surgawi. Jika mereka tidak ditekan oleh lingkungan khusus ini, mereka dapat dikatakan telah 100% berubah menjadi monster, cukup untuk berkeliaran di dunia dengan bebas. Begitu Ye Xiwen bergerak, dia menyadari bahwa teknik bela diri itu langsung terpencar, sehingga mustahil baginya untuk menangkapnya. Mereka bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, seperti beberapa bintang jatuh, melesat seketika di langit. Ye Xiwen sama sekali tidak ragu, dan langsung mengulurkan satu tangannya yang besar untuk meraih seni bela diri paling unggul yang telah ia identifikasi. Haha, betapa berlebihan penilaiannya terhadap kemampuannya. Apa dia pikir dia bahkan bisa menyentuh seni bela diri tingkat surga teratas? Melihat Ye Xiwen mengalami kemunduran, para ahli yang hanya bisa menonton dari jauh dan tidak memiliki akses ke seni bela diri tingkat surga semuanya merasa senang. Mengapa orang ini, yang seharusnya berada di posisi terbawah di antara mereka, sekarang mampu berdiri di atas semua orang? Sekalipun ia memiliki kekuatan tempur yang cukup besar, hal itu tidak dapat menghilangkan rasa iri hati semua orang, terutama para ahli dari keluarga Wang. Saat ini, mereka sedang berusaha sekuat tenaga untuk memfitnah Ye Xiwen. Apa maksudmu dengan melebih-lebihkan diri sendiri? Kurasa yang sebenarnya melebih-lebihkan diri sendiri adalah keluarga Wangmu. Kau benar-benar mencoba mencuri teknik bela diri. Kau telah mengganggu sarang lebah, bukan? Kau telah kehilangan segalanya. Pasti kau menangis terseduh-seduh sekarang. Melihat keluarga Wang mengatakan hal seperti itu, anggota keluarga Ye tentu saja merasa tidak senang dan mulai membela Ye Xiwen. Bagaimanapun, mereka berada di pihak yang sama saat ini, terutama karena pihak lawan adalah keluarga Wang, musuh bebuyutan keluarga Ye sejak lama. Anggota keluarga Wang tentu saja tidak mau kalah saat itu, dan kedua pihak langsung mulai berdebat. Namun, mereka hanya berdebat dan tidak berkelahi. Kedua pihak tahu bahwa bukan hanya keluarga mereka yang hadir, tetapi juga banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, dan mereka tidak ingin dimanfaatkan. "Lihat, dia benar-benar berhasil menyusulnya," seru seseorang, dan perhatian semua orang kembali tertuju pada Ye Xiwen. Namun kemudian Ye Xiwen melangkah keluar dari cahaya keemasan dan mengejar teknik bela diri terbang itu. Jurus bela diri itu sangat cepat, begitu cepat di ruang hampa sehingga banyak orang bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Namun, Ye Xiwen bahkan lebih cepat, mengejar dalam 2 atau 3 langkah sekaligus, seolah-olah dia tahu kemana jurus itu akan melarikan diri, dan menangkapnya di tempat. Bab 1294 keluar dari pengasingan setelah setengah tahun. Ye Xiwen tampaknya tidak terlalu memamerkan kecepatannya, tetapi dia sepertinya mampu memprediksi di mana serangan itu akan mendarat setiap kali, dan setiap kali dia akan menjebaknya dengan sempurna di area yang tidak dapat dihindari lawan. Seperti menggembalakan domba, dia secara bertahap membuat lawannya linglung, dan kemudian akhirnya bergerak dan merebut jurus bela diri di tangannya. Jurus bela diri ini berjuang lama di tangan Ye Xiwen sebelum akhirnya menyerah. Ye Xiwen menyelidikinya dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa itu adalah teknik jari. Dinamakan jari pemutus langit, jari ini dapat memutus langit itu sendiri, membuatnya sangat menakutkan.
Apalagi jika mengenai seseorang, terkena jari pemutus langit berarti kematian yang pasti. Bahkan di antara seni bela diri tingkat atas sekalipun, ini adalah yang paling luar biasa. Ye Siwen meliriknya sekilas dan mendapati bahwa kecerdikannya sama sekali tidak kalah dengan teknik penangkapan naga agung. Dahulu, ayahnya, Ye Junsan, hampir tak terkalahkan dengan teknik penangkapan naga agung, yang menunjukkan betapa dahsyatnya seni bela diri ini. Sekarang, jari pembunuh langit dapat dibandingkan dengan teknik penangkapan naga agung, yang cukup untuk menunjukkan kehebatan jari pembunuh langit. Di antara banyak seni bela diri Ye Siwen, selain beberapa teknik terbatas seperti sayap iblis, kitab pengamatan, teknik generasi Phoenix surgawi, dan teknik tubuh penguasa, semuanya termasuk tingkat atas. Bahkan kuali alam semesta 8 harta karun yang dia pelajari sebelumnya mungkin hanya setara dengan itu. Meskipun Ye Siwen belum pernah mempelajari teknik jari sebelumnya, itu tidak masalah. Pada tingkat kultivasinya, dia sudah mampu memahami semua prinsip dan dapat menggunakan seni bela diri apapun sesuka hati. Dia sangat puas, jadi dia berhenti mempelajari teknik bela diri yang tersisa dan duduk bersila di udara untuk mulai memahami jurus jari pemecah langit. Ye Siwen awalnya khawatir bahwa tanpa kristal spiritual yang cukup, bahkan jika dia ingin memahami jari pembunuh surga, prosesnya tidak akan cepat. Sekarang, dengan tambahan 15 miliar kristal spiritual, dia tiba-tiba menjadi orang kaya baru dan tidak perlu lagi khawatir tentang kristal spiritual. Sementara itu, para ahli di kejauhan, melihat bahwa Ye Siwen akhirnya berhasil merebut seni bela diri tingkat atas, merasakan sedikit rasa iri dan kesal. Mengapa? Sebagian besar dari mereka hanya berada di tingkat bumi, sementara Ye Siwen sebenarnya telah mencapai tingkat surga tertinggi dan memahami seni bela diri tertinggi. Dan dilihat dari sikapnya, tampaknya dia hanya mencapai tingkat ini dengan seni bela diri peringkat tertinggi. Jika seni bela diri tingkat dewa muncul di sini, mereka bahkan ragu apakah dia akan berani mencoba merebut Wu Xie tingkat dewa. Itu sangat mungkin. Namun, bagi mereka, urusan Ye Siwen hanyalah tontonan. Apakah Ye Siwen berhasil atau gagal bukanlah urusan mereka. Melihat bahwa Ye Siwen telah mulai memahami seni bela diri, mereka semua segera mulai mencari seni bela diri pilihan mereka sendiri untuk dipelajari juga. Suara kejar-kejaran perlahan mereda, dan ruangan menjadi sunyi saat semua orang mulai memahami seni bela diri. Bahkan ketiga ahli alam surgawi tingkat setengah langkah awal dari keluarga Wang masing-masing telah menemukan teknik seni bela diri yang sesuai dan mulai mempelajarinya. Meskipun Ye Siwen telah menjarah mereka, membuat mereka kembali ke titik nol, mereka berbeda darinya. Mereka tidak perlu bergantung pada ruang misterius untuk memahami seni bela diri, jadi meskipun mereka juga mengonsumsi energi spiritual, itu jauh kurang menakutkan daripada milik Ye Siwen. Itu bahkan bukan setetes pun di lautan kristal spiritual yang telah digunakan Ye Siwen. Tentu saja, hasil mereka jauh lebih rendah daripada hasil Ye Siwen. Ye Siwen baru saja mulai memahami jurus penghancur langit ketika dia tiba-tiba merasakan perubahan di ruang sekitarnya. Dia sudah terbungkus dalam kubah besar, tetapi Ye Siwen tidak keberatan. Dia tahu bahwa selain dirinya yang mengandalkan kekuatan ilahinya untuk melawan tekanan dan sampai di sini, tidak ada orang lain yang bisa sampai di sini, karena tidak ada ahli sejati di alam surgawi di sini. Saat Ye Siwen terus mendorongnya, kristal-kristal spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dalam cermin asal surgawi langsung terbakar menjadi aliran energi spiritual yang panjang, yang kemudian mengalir ke ruang misterius tersebut. Di dalam ruang misterius itu, seberkas cahaya 7 warna yang menyilaukan menerangi hampir seluruh lautan kesadaran Ye Siwen. Pada saat yang sama, bayangan pohon besar, kuno, dan lapuk samar-samar terlihat di belakangnya. Untungnya, dia tersembunyi di dalam perisai pelindung ini, jika jika dia terlihat, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Dia memiliki terlalu banyak rahasia, dan tidak banyak orang di dunia bela diri sejati yang dapat mengenali pohon kuno Mingxin. Itu hanya karena Ye Siwen ditemani oleh Ye Mo, monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Jika tidak, bahkan jika dia tidak merindukan pohon kuno Mingxin, dia tidak akan mengetahui rahasianya. Jika orang-orang tahu bahwa dia memiliki pohon kuno Mingxin, bahkan para ahli di alam surgawi pun akan mati-matian berusaha merebutnya darinya. Ini adalah situasi yang sebisa mungkin dihindari oleh Ye Siwen. Ye Siwen memasuki keadaan pemahaman yang sempurna. Misteri dan esensi dari jari pemutus langit mengalir deras ke dalam pikiran Ye Siwen seperti aliran data,
membekas di dalam jiwa primordial Ye Xiwen. Perasaan spiritual Ye Xiwen saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika semua misteri dan esensi dari jari pemutus langit datang, mereka tidak akan lagi mampu memberikan dampak yang berarti padanya. Ini seperti bendungan, sebesar apapun gelombangnya, tidak akan bisa menggoyahkannya. Teknik jari dari jari pemutus langit terbagi menjadi 5 bentuk. Gaya ini terbagi menjadi gaya penjara langit, gaya pengguncang langit, gaya penghancur langit, gaya perataan langit, dan gaya pencegatan langit. Terdapat total 5 jurus, masing-masing dengan kekuatan mengerikan yang dapat mengubah warna langit dan bumi, dan setiap jurus cukup kuat untuk mengguncang langit dan bumi, meredupkan bintang-bintang, dan memadamkan matahari dan bulan. Ketika dikembangkan hingga tingkat tertinggi, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kelima bentuk jari pembunuh surga ini tidak dapat dipraktikkan bersamaan, mereka harus dipraktikkan secara terpisah, satu bentuk pada satu waktu. Ketika mencoba memahami seni bela diri tingkat surga ini, Ye Xiwen merasa cukup kesulitan. Pertama, teknik jari bukanlah keahliannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda memahami satu prinsip, Anda memahami semua prinsip, tetapi tidak terampil tetaplah tidak terampil. Dia tidak dapat dengan cepat menguasainya seperti yang bisa dia lakukan ketika memahami seni bela diri dengan fondasi yang dalam, seperti ilmu pedang, teknik saber, teknik tinju, dan teknik telapak tangan. Dibandingkan dengan saat ia berlatih teknik penangkapan naga agung sebelumnya, teknik ini tidak ada bandingannya. Saat ia berlatih teknik penangkapan naga agung, itu adalah teknik telapak tangan yang sudah ia kenal. Terlebih lagi, teknik penangkapan naga agung adalah harta karun keluarga Ye di kota Daun Gugur, dan mengandung banyak pengalaman kultivasi ayahnya, Ye Junsan, yang dapat ia gunakan untuk belajar. Selain itu, dengan sejumlah besar kristal spiritual yang berkobar hebat, ia mampu menguasai teknik penangkapan naga agung hingga mencapai tingkat keberhasilan kecil hanya dalam 1 bulan. Ketika tiba saatnya untuk menguasai jurus pembunuh langit, pilihan pertama Ye Xiwen adalah menguasai jurus penjara langit, yang lainnya hanyalah menghafal poin-poin penting dari keseluruhan proses kultivasi. Tidak ada yang tahu siapa yang menyusun teknik bela diri ini dan menaruhnya di sini. Setelah Ye Xiwen menyelidikinya dengan indera ilahinya, dia langsung merasakan seseorang mendemonstrasikan teknik jari ini di depannya. Dengan sentuhan santai, sebuah lubang besar terbuka di langit yang jauh, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya mati seketika. Itu mengerikan, karena tidak mampu menguasai kelima gaya tersebut secara bersamaan, Ye Xiwen hanya bisa memilih untuk mempelajari gaya penjara surga terlebih dahulu, terus-menerus menggunakan ruang misterius untuk menyimpulkan berbagai esensi dan misterinya. Hal yang paling mengejutkan Ye Xiwen adalah ketika dia terus-menerus berlatih gaya penjara surga, karakter, bela diri, yang tercetak di lautan kesadarannya benar-benar mulai memancarkan sinar cahaya yang sangat besar, menyelimuti lautan kesadaran Ye Xiwen. Seketika itu juga, dia memperoleh pencerahan, dan pemahamannya tentang jari pencegah surga menjadi jauh lebih lancar. Waktu berlalu detik demi detik saat Ye Xiwen terus memahami. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi telah berlalu. Meskipun berada di tempat yang gelap dan tanpa sinar matahari ini, Ye Xiwen, yang telah berkultivasi hingga tingkat seperti itu, sangat peka terhadap berlalunya waktu. Ini adalah pertanda bahwa dia akan segera menyentuh hukum waktu. Meskipun waktu telah berlalu cukup lama, hal itu sama sekali tidak membingungkannya baginya. Dalam 6 bulan terakhir, Ye Xiwen akhirnya menguasai jari penjara langit hingga tingkat penyelesaian minor. Tampaknya sangat cepat, tetapi dia telah mengonsumsi 5 miliar kristal spiritual untuk mengolah jari penjara langit. Meskipun demikian, dia hanya dapat mengolah jari penjara langit hingga tingkat penyelesaian minor. Adapun untuk mengolahnya hingga tingkat penyelesaian mayor, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa banyak kristal spiritual yang akan dikonsumsi. Ini berkali-kali lebih sulit daripada saat saya berlatih teknik penangkapan naga agung. Ledakan, getaran hebat di seluruh ruangan dengan cepat membuyarkan lamunan Ye Xiwen. Ye Xiwen menyadari bahwa tempat warisan ini akan segera ditutup, dan mereka harus pergi. Setelah ia menyelesaikan pemahamannya, seperti yang diharapkan, banyak ahli bela diri di ruang ini mulai berterbangan keluar, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Teknik-teknik bela diri juga secara bertahap menghilang, termasuk jari penjara langit milik Ye Xiwen, seolah menunggu aktivasi berikutnya dan kelompok orang-orang yang ditakdirkan selanjutnya. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen segera mengikuti yang lain dan terbang keluar. Meskipun dia tidak mengembangkan sayap iblisnya,
kecepatan Ye Xiwen tetap luar biasa cepat, dan dia dengan cepat melampaui kebanyakan orang dan terbang keluar dari monumen Dao bela diri. Sinar matahari yang menyilaukan menerpa wajah mereka secara langsung. Jika itu orang biasa, mereka mungkin akan langsung buta. Namun, karena semua orang yang hadir adalah kultivator yang sangat terampil, cahaya ini bukanlah apa-apa bagi mereka. Setelah semua orang meninggalkan monumen seni bela diri, hanya anggota keluarga Ye yang menunggu di luar, jelas-jelas menunggu Ye Xiwen. Mata para siswa yang memandang Ye Xiwen dipenuhi rasa syukur. Mereka semua telah banyak diuntungkan oleh Ye Xiwen. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan pernah bisa menguasai ilmu bela diri yang mereka pelajari kemudian, dan mereka akan berada satu tingkat di bawahnya. Namun, dibandingkan dengan Ye Xiwen, apa yang mereka peroleh tidak ada apa-apanya. Seni bela diri tingkat surga teratas yang dikuasai Ye Xiwen hanyalah mimpi belaka bagi mereka. Bab 1295 Cobaan di Sungai Air yang Membusuk. Bagi mereka, seni bela diri tingkat atas di peringkat surgawi adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka kuasai seumur hidup. Ye Xiwen, terima kasih banyak kali ini. Beritahu aku jika kau membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kata Ye Yi sambil melangkah maju. Para ahli lain dari keluarga Ye mengangguk setuju, jelas sekali mereka memiliki pendapat yang sama. Ye Xiwen tersenyum. Meskipun para pendekar keluarga Ye ini bukanlah ahli yang paling hebat, mereka semua adalah tulang punggung keluarga Ye. Lagi pula, para ahli di alam surgawi hanya ada sebagai pencegah dan tidak bisa sering muncul. Untuk benar-benar menyebarkan prestise keluarga Ye ke seluruh benua kuno yang terpencil, itu masih bergantung pada orang-orang. Ini, hubungan terjalin sedikit demi sedikit melalui interaksi semacam ini. Itu hanya bantuan kecil, bukan apa-apa. Apapun yang terjadi, kami akan mengingat kebaikan ini, kata Ye Yi sambil tersenyum. Apakah kalian punya rencana untuk pergi kemanapun selanjutnya? Ye Yi jelas juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan Ye Xiwen. Dengan kekuatan Ye Xiwen, dan dengan bantuan Ye Yi, mereka dapat menjelajahi banyak tempat. Para ahli lain dari keluarga Ye juga agak tergoda. Dengan kekuatan mereka di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, mereka hanya dianggap rata-rata di seluruh ruang harta karun, dan ada banyak tempat yang sama sekali tidak bisa mereka kunjungi. Namun, jika Ye Xiwen dan Ye Yi dapat memimpin mereka, situasinya akan sepenuhnya berbeda. Aku datang ke sini bersama Ye Qianqian, tapi kami terpisah beberapa waktu lalu. Sekarang aku berencana untuk menemuinya. Apakah kau punya kabar? Tanya Ye Xiwen. Meskipun disebut sebagai harta karun, sebenarnya ini adalah dunia yang luas. Setelah Ye Qianqian dan yang lainnya terpisah, menemukan mereka kembali bukanlah tugas yang mudah. Itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak akan mudah baginya untuk melakukannya sendirian. Namun, jaringan relasi yang diwakili oleh orang-orang ini sangat luas. Mungkin dia bisa menemukannya. Jadi kau datang bersama Ye Qianqian. Ye Yi tiba-tiba mengerti. Mereka berdua adalah jenius dari generasi yang sama, jadi tidak mengherankan jika mereka muncul bersamaan saat ini. Tapi sebelumnya dia bilang mereka sudah berpisah. Tak heran dia sekarang sendirian, kalau dipikir-pikir, itu tidak mengejutkan. Namun, tak satu pun dari orang-orang ini memiliki kabar tentang Ye Qianqian, tetapi mereka semua setuju untuk membantu Ye Xiwen mencari tahu tentangnya. Melihat bahwa Ye Xiwen tidak berniat untuk tinggal bersama mereka, kelompok itu bubar berdua-dua dan bertiga-tiga. Ye Xiwen pun segera meninggalkan tempat bersejarah ini. Ye Xiwen menghasilkan banyak uang dari perjalanan ke monumen seni bela diri ini. Mendapatkan jari pemecah langit saja sudah membuat perjalanan ini sangat berharga. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan jari pemutus langit, perjalanannya ke ruang harta karun sudah sepadan. Ye Xiwen tidak lagi memiliki keinginan, sekarang dia bertekad untuk mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Saat ini belum ada kabar mengenai Ye Qianqian, dan bahkan setelah meminta para ahli dari keluarga Ye untuk menyelidiki, tetap tidak ada kabar. Maka Ye Xiwen kembali ke sungai dan segera terjun ke dalamnya. Seluruh sungai itu benar-benar sunyi, sementara di seberang sungai mengalir sungai darah, dari mana terdengar jeritan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan-bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke sana kemari, bentuknya tak diketahui. Ye Xiwen adalah satu-satunya orang di dasar sungai, dan tidak ada orang lain yang akan datang untuk mengganggunya. Kali ini, Ye Xiwen tidak melepaskan kekuatan ilahinya, sebaliknya, dia langsung menghadapi musuh dengan tubuh fisiknya.
Tubuhnya praktis mendidih karena panas. Air sungai yang korosif mulai mengikis dagingnya secara langsung. Pada saat ini, Ye Xiwen juga terus-menerus melancarkan teknik tubuh penguasa, dan sebenarnya sedang menyerap air sungai yang korosif untuk kultivasi. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Air sungai itu langsung terserap ke dalam tubuhnya, mengikis sel-selnya setiap saat, sebuah perasaan yang sangat tidak nyaman. Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah hancur menjadi tumpukan tulang pada saat ini. Meskipun Ye Xiwen nyaris tidak mampu menahannya, ia hanya mampu menahannya dengan susah payah. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya pucat, dan keringat yang baru saja keluar langsung menguap dan terkikis habis. Ia hanya mampu menahan cairan busuk yang mengerikan itu. Sel-selnya yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur dan kemudian langsung dibangun kembali. Setiap kehancuran dan kelahiran kembali membuat sel-selnya semakin kuat. Ini adalah reaksi alami tubuh manusia. Sama seperti ketika seseorang mengalami patah tulang, tulang tersebut menjadi jauh lebih keras dari sebelumnya. Ini adalah naluri manusia. Selain itu, Ye Xiwen terus-menerus menggunakan teknik tubuh penguasa, dan tubuh fisiknya hampir selalu hancur dan beregenerasi. Lebih jauh lagi, karena seluruh tubuhnya terendam dalam air busuk, dan dia terus-menerus menghirup air busuk ini, tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terendam dalam air busuk tersebut. Inilah bagian yang paling menakutkan. Awalnya, rasa sakit yang hebat membuat wajahnya pucat, tetapi kemudian, rasa sakit itu membuatnya mati rasa, karena setiap bagian tubuhnya terasa nyeri, dan dia merasa seolah-olah daging dan darahnya akan hancur di tempat. Namun, di tengah efek korosif air busuk ini, bagian tubuh Ye Xiwen yang paling rentan runtuh terlebih dahulu, kemudian terbentuk kembali, kekuatannya meningkat secara perlahan, sebelum akhirnya terkoyak, terkikis, dan terbentuk kembali sekali lagi. Ia sudah lama tidak merasakan hal ini, karena dengan kultivasi, teknik tubuh penguasa, yang dimilikinya saat ini, hanya sedikit orang yang bisa melukainya lagi. Di masa lalu, ini hanya terjadi ketika tubuh fisiknya mengalami kemajuan pesat. Namun, teknik tubuh penguasa, miliknya telah mencapai tingkat ke-9, yang dapat dianggap sebagai batas. Akan sangat sulit untuk maju lebih jauh. Meskipun ada tingkat ke-10 yang legendaris, bahkan Ye Mo mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah Ye Xiwen pada akhirnya dapat mendorong teknik tubuh penguasa ke tingkat ke-10. Dengan tubuh fisiknya saat ini saja, Ye Xiwen sudah dapat bersaing dengan naga-naga setingkatnya dan tidak dirugikan dalam hal kekuatan fisik. Jika ia dapat melangkah ke tingkat ke-10, ia bahkan dapat bersaing dengan beberapa orang paling berbakat di antara para naga. Itu benar-benar akan menjadi puncak kekuatan fisik. Meskipun kita belum mencapai level itu, kultivasi secara alami sudah sangat sulit. Oleh karena itu, meskipun kultivasi ini sangat menyakitkan dan sel-sel yang telah dikonsumsi tidak akan muncul kembali, yang sama artinya dengan sel-sel tersebut mati, dan sel-sel seseorang terbatas seumur hidup, dengan kata lain, ini mengonsumsi kekuatan hidupnya, menukarkan kekuatan hidupnya untuk kemajuan, teknik tubuh penguasa. Meskipun demikian, Ye Xiwen tetap sangat menikmatinya. Dalam proses penghancuran dan pembangunan kembali yang terus-menerus ini, tubuh tak terkalahkan Ye Xiwen juga menjadi semakin kuat sedikit demi sedikit. Meskipun tidak banyak, ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar bagi Ye Xiwen, yang tubuhnya yang tak terkalahkan sudah lama tidak mengalami kemajuan. Dia duduk bersila di dasar sungai, tanpa bergerak. Pada saat itu, dia mendengar serangkaian raungan. Tidak jauh darinya, sosok-sosok hantu meraung di sungai darah, melahap roh-roh pendendam sambil menatap Ye Xiwen dengan niat jahat. Ye Xiwen menatap dingin sosok-sosok seperti hantu itu, lalu mencibir dan berkata, dasar sekelompok orang bodoh yang tidak tahu akan kematian mereka sendiri. Ye Xiwen segera berdiri, membiarkan air busuk itu mengenai tubuhnya. Dibandingkan dengan awalnya, Ye Xiwen sekarang jauh lebih beradaptasi. Ini karena sel-sel di tubuhnya terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali, membuatnya jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Selain itu, sel-sel tersebut secara otomatis menghasilkan beberapa faktor yang menahan air sungai yang korosif. Biasanya, perubahan seperti itu membutuhkan waktu bertahun-tahun dan beberapa generasi evolusi agar suatu makhluk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Namun, Ye Xiwen berbeda. Seni bela diri yang ia kembangkan melampaui kemampuan orang biasa. Ia telah mencapai evolusi ini dalam waktu singkat, meskipun hal itu mengorbankan banyak energi kehidupannya.
Ye Xiwen juga tahu bahwa seiring dengan semakin kuatnya daya tahan yang dihasilkan di dalam tubuhnya, efek kultivasinya menggunakan air busuk ini akan semakin lemah. Lambat laun, dia akan menjadi seperti makhluk yang terlahir untuk hidup di sungai air busuk ini, dan air busuk ini sama sekali tidak akan mampu melukainya. Perubahan ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa hentikan, ini adalah naluri biologis. Jika dia berlatih menggunakan badai spasial itu, hasilnya akan sama. Dalam hal itu, dia akan mampu hidup bebas di tengah turbulensi spasial, seperti makhluk-makhluk yang bertahan hidup di tengah turbulensi spasial. Untungnya, hal itu tidak akan terjadi secepat itu. Untuk jangka waktu yang cukup lama, air busuk ini masih akan cukup untuk terus memperkuat tubuhnya yang tak terkalahkan. Setelah Ye Xiwen selesai berbicara, dia melangkah maju. Sosok-sosok gaib itu hanya terlihat samar sebelum Ye Xiwen menerobos masuk ke sungai darah. Meskipun berada di sungai yang sama, sungai darah dan sungai korupsi jelas terpisah, seolah-olah mereka adalah dua jenis air yang sama sekali berbeda dan tidak dapat hidup berdampingan. Dua dunia yang sangat berbeda terbentuk. Di sungai air yang membusuk, terdapat dunia tandus di mana tidak ada yang bisa tumbuh dan tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Namun, di sungai air darah, terdapat neraka dunia tempat roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya meratap. Ye Xiwen menerobos masuk ke sungai darah. Aura kuatnya tidak hanya menarik perhatian sosok-sosok hantu, tetapi juga menyebabkan roh-roh pendendam itu bergegas maju sambil meratap. Selama bertahun-tahun, kecerdasan mereka telah benar-benar terkikis, dan pada saat ini, mereka hanya mengandalkan insting. Melihat makhluk hidup bergegas masuk, mereka semua menerkam Ye Xiwen. Ye Xiwen hanya mendengus dingin, dan esensi sejatinya langsung muncul. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung dimusnahkan oleh esensi sejati Ye Xiwen. Dalam sekejap, area dalam radius 100 meter darinya bersih, hanya menyisakan darah yang mengalir di aula. Namun, ini hanya sesaat, dan lebih banyak roh pendendam segera memenuhi kekosongan tersebut.